I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know they come strapped. Hold up, what it not, 45, scope it cash like whoa. How you fucking with these hoes up? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, kali ini kita akan mempelajari tentang harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Di sini ada 3 poin. Yang pertama, konsep hak dan kewajiban asasi manusia. 1. Pengertian hak asasi manusia. Hak asasi manusia itu adalah hak manusia menurut kodratnya. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999, hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, junjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan dan perlindungan harkat dan martabat manusia. Dan yang kedua, di sini hak asasi manusia memiliki ciri khusus, yaitu hakiki, artinya asasi manusia adalah semua umat manusia yang sudah ada sejak lahir. Dan yang kedua, universal, artinya hak asasi manusia berlaku pada semua orang tanpa memandang status, suku, bangsa, gender, ataupun perbedaan lainnya. Dan yang ketiga, tidak dapat dicabut, artinya hak asasi manusia tidak dapat dicabut atau diserahkan kepada pihak lain. Dan yang terakhir, tidak dapat dibagi, artinya semua orang berhak mendapatkan semua hak, apakah hak sipil dan politik atau hak ekonomi, sosial, dan budaya. Yang poin B. Yang poin B di sini substansi hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. Di sini ada 3 poin. Yang pertama, hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai dasar Pancasila. Nilai dasar dalam Pancasila berkaitan dengan kelima sila Pancasila, yaitu nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Nilai-nilai dasar tersebut bersifat universal, sehingga di dalam terkandung cita-cita, tujuan, serta nilai-nilai yang baik dan benar. Dan yang kedua, hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai instrumental Pancasila. Nilai instrumental merupakan penjabaran dari nilai-nilai Pancasila. Nilai instrumental bersifat lebih khusus dibandingkan dengan nilai dasar. Dengan kata lain, nilai instrumen merupakan pedoman pelaksanaan kelima Pancasila. Dan yang ketiga, hak dan kewajiban manusia dalam nilai praksis sila-sila Pancasila. Nilai praksis merupakan realisasi nilai-nilai instrumental, suatu pengalaman dalam hidup sehari-hari. Nilai praksis Pancasila senantiasa berkembang dan selalu dapat dilakukan perubahan dan perbaikan sesuai dengan perkembangan zaman dan apresiasi masyarakat. Baik, yang kecil, kasus pelanggaran hak asasi manusia. Nah, yang pertama, penyebab pelanggaran hak asasi manusia. Pelanggaran hak asasi manusia disebabkan oleh 2 faktor, yaitu pertama, faktor internal. Faktor ini faktor yang mendorong untuk melakukan pelanggaran HAM yang berada dari diri pelaku pelanggaran HAM, diantara lain adalah sikap egois atau terlalu mementingkan diri sendiri. Sikap ini akan menyebabkan seseorang untuk selalu menuntut haknya. Yang kedua, rendahnya kesadaran hak asasi manusia. Hal ini akan menyebabkan pelaku pelanggaran HAM membuat seenaknya.
Pelaku tidak mau tahu bahwa orang lain pun mempunyai hak asasi yang harus dihormati. Setiap sikap tidak mau tahu ini berakibat muncul perilaku atau tindakan menyimpang terhadap hak asasi manusia. Dan yang ketiga, sikap tidak toleransi. Sikap ini akan menyebabkan munculnya saling tidak menghargai dan tidak menghormati atas kedudukan atau keberadaan orang lain. Sikap ini pada akhirnya akan mendorong orang untuk melakukan diskriminasi kepada orang lain. Dan yang kedua, faktor eksternal, yaitu faktor di luar diri manusia yang mendorong seseorang atau sekelompok orang melakukan pelanggaran HAM. Di sini ada 3 poin. Yang pertama, penyalahgunaan kekuasaan di dalam masyarakat terhadap banyak kekuasaan yang berlaku. Kekuasaan di sini tidak hanya menunjuk pada kekuasaan pemerintah, tetapi juga bentuk-bentuk kekuasaan lainnya yang terdapat di dalam masyarakat. Salah satu contohnya adalah kekuasaan di dalam perusahaan. Dan yang kedua, ketidaktegasan aparat penegakan hukum. Aparat penegakan hukum yang tidak tertindak tegas terhadap setiap pelanggaran HAM tentu saja akan mendorong timbulnya pelanggaran HAM lainnya atas perbuatannya itu. Selain hal tersebut, aparat penegakan hukum yang tertindak sewenang-wenangnya juga merupakan bentuk pelanggaran HAM dan menjadi contoh yang tidak baik, serta dapat mendorong timbulnya pelanggaran HAM yang dilakukan oleh masyarakat pada umumnya. Dan yang terakhir, penyalahgunaan teknologi. Kemajuan teknologi dapat memberikan pengaruh yang positif, tetapi juga memberikan pengaruh yang negatif. Bahkan dapat memicu tumbuhnya kejahatan. Contohnya, kasus penculikan yang berawal dari pertemanan dari jajaran sosial media. Baik anak-anak, sekian dulu pelajaran kita hari ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Make it clap, I got 3 old thoughts, new block.